Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam atas engkau. Wahai Rasul salam atas engkau. Ya Habib wahai kekasih salam atas engkau. Salawatullah alaika. Salawatnya bukan dari kita tapi dari Allah. Salawatullah alaika. Kita membuka kitab Ta'limut Ta'lim, pelajaran waktu masih di pesantren, awal-awal pesantren. Ta'limul Muta'alim, mengajar orang yang belajar. Disebutkan di situ burung terbang dengan sayap. Manusia terbang dengan cita-cita. Laksana burung ingin pergi kemana-mana, ingin berada di tempat yang tinggi, dia terbang dengan dua sayapnya. Lalu manusia terbang apa? Dengan cita-citanya. Semua manusia mesti punya harapan dan cita-cita. Kalau manusia di dalam kitab Ta'limut Ta'lim diterangkan kagak punya cita-cita, gak punya harapan, sebentar aja dia akan mati. Ngapain gua hidup begini-gini aja, mati aja lah. Karena cita-cita gak ada, tapi manusia punya cita-cita. Masih remaja, udah lulus SMA, gak bisa kuliah, mau ngaji pun di pesantren, gak punya duit. Akhirnya apa? Kerja ikut orang. Kan begitu. Kalau yang bisa kuliah, bisa dijamin orang tuanya, itu mah gak usah diceritain. Mereka tinggal ngikutin jalurnya aja. Tapi orang-orang yang mau kuliah gak punya duit, anak pinter, mau kursus juga duitnya gak ada, mau makannya susah. Yang kayak begini nih, usahanya kudu lebih kuat. Dia terbang dengan cita-citanya kudu ada. Terbang dengan dua sayapnya, yaitu apa? Cita-cita. Gitu juga kita nih udah setengah bayar kayak begini nih, di rumah ekonomi kurang, apalagi yang susah-susah banget nih, mau makan aja susah. Kita kudu punya cita-cita yang jadi sayap kita terbang dengan itu. Kalau kita cuman berdoa aja, berzikir aja, baca salawat aja, nyampe nggak cita-cita kita? Nyampe, Allah Maha berkehendak. Cuman kita terbang pakai sayap kanan doang. Nyampenya lama ke cita-cita kita. 40 hari aja kita baca surat Al-Waqiah 100 kali. Itu yang sudah saya amalin ya. Saya nggak tahu orang lain ngamalin. Yang sudah saya amalin rata-rata. Kalau kita membaca 40 kali, 30 kali surat Al-Waqiah, itu baru terasa di atas 40 hari ada kemajuan rezeki. Itu nggak ngapa-ngapain tuh. Nggak ngapa-ngapain di rumah. Lama. Baca, melakukan kegiatan sehari-hari. Dulu saya pernah ngerasain di saat saya susah banget ya Allah. Tapi ujung-ujungnya bukan rezekinya itu datang sendiri ke rumah kayak Nabi Isa. Anzil alaina ma'idatan minas sama turun dari langit. Bukan kayak begitu. Tetap perantaranya mesti ada. Dulu ada orang imam Al-Quran, salah satu imam di dalam bacaan Al-Quran. Beliau itu memang orang yang dekat kepada Allah. Bacaan Qurannya aja masih kita pakai. Jadi bacaan Al-Qurannya itu, cara membacanya masih kita pakai. Saya lupa namanya siapa. Kalau nggak salah Imam Hafiz. Kalau saya nggak salah ya. Beliau itu sulitan betul. Karena kebanyakan belajar, jadi nggak mikirin nyari duit. Akhirnya beliau memohon kepada Allah, ya Allah, dengan pertolongan Allah, tolongin saya. Yang berdoa orang yang sering baca Quran. Bahkan punya tarekat sendiri dalam membaca Al-Quran. Dan diikuti sampai saat ini. Lalu ketika beliau bersujud, beliau merasakan ada satu burung terbang membawa kantong. Kantong itu berisikan emas. Beberapa butir emas gitu. Itu bisa terjadi aja. Kita juga bisa terjadi kayak gitu. Cuman kita kudu koreksi juga diri kita. Kita jangankan seperti beliau membaca Al-Quran. Luar biasa belajarnya dengan ikhlas. Mengajarkan kepada orang banyak. Sehingga bacaan Al-Qurannya masih kita bisa baca sampai sekarang. Lah kita baca Quran aja males. Baca surat Al-Waqiah nih 40 kali nawar mulu. Bagaimana mau seperti itu? Baca sholawatnya nawar mulu. Maunya terbangnya, maunya nih di rumah aja. Pakai satu sayap aja. Yaitu berdoa, berzikir, baca sholawat segala macam. Tapi
bacaannya males, ogah-ogahan, baca sholat Jibril 1000 kali rasanya udah banyak banget itu. Padahal nggak sampai 30 menit juga nggak sampai 1000 kali mah. Kalau 1000 kali sholat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kagak nyampe, itu mah bentaran doang, udah habis 1000 kali. Itu aja rasanya udah terlalu banyak banget. Udah tau makanya nggak usah saya mengamalkan sholawat udah 3 tahun nggak berubah-berubah. Yang ngamalinnya seuprit. Pertama ngamalinnya seuprit, kedua apa yang dia baca itu tidak ada kecintaan kepada Rasulullah. Istilahnya apa ya? Wala tamnun tas taksir. Janganlah membeli untuk mengharap lebih banyak. Membaca seuprit pengen dapatnya menyelesaikan semua hutang riba dengan sholawat Jibril yang dibaca cuma sedikit, dan juga amalan-amalan sunnah Rasulullah nggak dikerjain. Dia susah kalau kayak gitu. Itu terbang cuma pakai 1 sayap, lama nyampenya. Berdasarkan pengalaman saya dulu membaca sholawat Jibril 50.000 kali. Ya, kapan itu bang? Dari subuh sampai subuh saya baca. Memang dapet, taman lama dapatnya, udah lama. Nah, memang tidak kita nggak bisa apa namanya ya, istilahnya kapan waktunya ya kagak tahu. Itu hak Allah kapan ngasihnya kan. Dan juga kita mintanya seperti itu, ditunggu-tunggu kenapa nggak datang-datang. Maka dari itu untuk mencapai cita-cita kita terbang dengan 2 sayap. Sayap kanan doa kepada Allah, baca sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah, membaca surat Al-Waqiah setiap hari, bangun sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha. Jangan dibilang ribet amat bang, itulah sayap kanan. Tapi lama nyampenya, tambah sayap kiri. Usaha, bangun kerjasama dengan orang lain yang bisa dipercaya. Makanya silaturahim itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Tepijak batang jerami jangan letak dalam sumur. Mari perpanjang silaturahimi, perbanyak silaturahimi, insya Allah dipanjangkan umur dan dibanyakin rezeki. Orang dagang, namanya juga orang dagang, orang usaha. Kebanyakan karena saya mengulas dagang, dulunya saya pedagang, walaupun pergi kantor juga itu setelah kuliah, tapi saya lebih enak selesai, orang Malaysia bilang jadi pedagang, lebih enak jadi pedagang. Kenapa? Pedagang rezeki kagak ada yang ngatur selain Allah. Setiap hari bisa dapat duit. Berapa kali kemarin ada orang yang WA ke saya, Ustadz dari kerja luar saya susah banget, alhamdulillah sekarang ya kerja juga, cuma jualan kopi kemana-mana, renteng-rentengan, habis anak pulang sekolah, antar anak sekolah, anaknya sekolah, ibu sama bapak ini kerja nganter-nganter kopi ke warung-warung di masuk. Alhamdulillah mulai dapat 400, 500, 4,5, 500, udah 700 dapat seharinya. Bayangin, dulu saya punya suatu kenalan yang kalau di Betawi nasi uduk, itu maestro nasi uduk. Saya belum pernah ngerasain dari masih kecil saya. Sampai hari orangnya udah nggak ada kalau sekarang, tapi diteruskan oleh anaknya. Memang maestro nasi uduk itu di kampung saya. Itu juga jam 2, setengah 3 pagi udah bangun usaha kan. Itu dari keluarga orang haji, dari keluarga orang-orang yang orang Betawi kan agamanya insya Allah bagus pada umumnya. Pada umumnya orang bertakwa. Pada umumnya orang yang beragama lah begitu. Walaupun juga banyak juga yang nggak sembahyang, tapi yang takwa lebih banyak lagi, yang beribadah lebih banyak lagi. Karena saya sendiri bangsa itu, jadi saya liatin itu pagi udah pada bangun, lalu jualan nasi uduk, sampai jam 10, jam 11 udah banyak duitnya. Tiap hari itu begitu, dia terbang dengan sayap kanan. Saya merantau kemana-mana, begitu saya balik, rumahnya udah minimalis, udah tingkat 2, udah bagus banget. Kemudian anak-anak juga pada punya pekerjaan masing-masing, walaupun semuanya wira swasta. Bayangin. Jangan cuma terbang dengan 1 sayap doang. Sayap kanan aja kita terbang. Nah, di rumah kita berzikir, berselawat segala macam. Iya, buat orang-orang yang memang orang tua, orang yang barusan dipecat, yang nggak punya pekerjaan selain itu. Cuma kita mohon kepada Allah supaya dibukakan pintu rezeki, jalannya. Bukannya dia turun dari langit, bukan seperti itu. Bukan dikasih orang, karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Lalu orang pikir, ya udah bang, saya mendingan ngapain ribet-ribet kayak gitu-gituan dibaca. Mendingan jadi tukang parkir, 1 jam dapat 200.000, 300.000. Itu lo cuman terbang pakai sayap kiri. Jadi nggak seimbang nanti. Berkahnya belum tentu ada. Sekali dapat 300.000, keluar anak kecelakaan, motor rusak, hilang 700.000.
Itu karena sombong, itu aja masalahnya. Makanya manusia terbang dengan kayak burung. Sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan doa dekat kepada Allah, baca salawat. Sayap kiri usaha yang maksimal. Rata-rata ya kalau kita umpamakan seperti itu dalam masa-masa dari saya masih kecil-kecil, remaja, lalu udah setengah bayar, setua ini, saya lihatin orang-orang yang usahanya itu pakai sayap kanan, sayap kiri. Saya lihatin itu rata-rata keluarga Pak Haji. Semuanya sayap kanan. Saya lihatin mereka-mereka yang kaya-kaya. Itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Memberi sedekahnya juga banyak. Lalu rajin sholat minimal ke masjid, ke musola. Itu maghrib, isya tetap ada itu ke musola itu. Maghrib terutama tetap ada. Coba. Beda dengan orang-orang. Waduh, pengennya menyelesaikan hutang riba. Ibadahnya males, ngitung-ngitung mulu, tamnun tas taksir. Gua udah baca 10.000 kali kok nggak dapet. Gua udah baca, ya susah kalau kayak gitu. Itu namanya tamnun tas taksir, memberi sedikit pengen dapat lebih banyak, pengen dapat banyak yang kayak begitu. Jangan kita seperti itu, lakukan sesuatu ibadah dengan yakin kepada Allah, dengan mengharap pertolongan Allah. Makanya dia bilang yang ikhlas ibadahnya. Ya ikhlas nunggu-nunggu kan kita. Nunggu-nunggu kenapa gue? Ya ikhlas lah. Gue baca 10.000 kali sholawat setiap hari ikhlas. Gue pengen dapat menyelesaikan utang-utang riba. Ya begitu jawabannya. Akhirnya apa? Akhirnya ditunggu. Kalau gak dapat. Akhirnya marah sendiri, kesel sendiri. Karena apa? Coba pakai sayap kanan. Pakai sayap kiri juga. Usahanya diusahakan. Yang punya usaha, yang punya dagang, usahakan. Walaupun jualan nasi-nasi uduk di pinggir jalan, jualan kopi-kopi, itu sayap kiri pakai supaya terbangnya lebih cepat. Ya, pulang dagang, sebelum dagang baca sholat duha dulu, malam doa kepada Allah, membaca sholawat sambil dagang. Itu dulu ada orang yang dia itu membaca sholawat fatih. Baca sholawat fatih itu dia tukang somai cilok, kalau di sini namanya somai. Dan kalau daerah sana namanya cilok. Jadi itu membaca salawat fatih setiap habis tahajud. Lalu membaca salawat fatih itu. Nah, entah sekitar berapa ratus kali saya lupa. Itu ada yang kalau nggak salah saya sekitar di atas 300 kali. Setiap hari dibaca itu. Alhamdulillah yang tadinya bawa dagangan cuma 1 kilo, 2 kilo bilang nggak habis. Itu sampai bawa 30 kilo, sampai saking banyaknya itu dikaryakan. Anak-anak muda yang pada nganggur, ayo dikaryakan. Dan dia berkata, belum pernah saya selama ini tidak tahajud setiap malam dan tidak membaca sholawat fatih tiap malam. Belum pernah. Coba ingin, yang tadinya di rumahnya motornya butut cuma 1, sampai itu ada beberapa motor-motor lain dan ada mobil. Coba bayangin. Sayap kanan dia pakai, sayap kiri dia pakai. Itu aja masalah. Karena kita kebanyakan, alah mendingin nanti kita baca ini lalu turun rezeki dari langit. Ya susah kalau kayak gitu. Karena kita bukan Nabi Isa. Kita ngaca dulu lah. Dosa kita aja seabreg-abreg. Dosa kita banyak. Bagaimana ceritanya? Sayap kiri pakai juga. Orang-orang yang pakai sayap kiri, alhamdulillah dibukakan pintu rezekinya sebelum dagang. Sedekahnya juga luar biasa. Kemudian juga rajin, walaupun cuma sedikit rajin. Terus istiqomah. Kemudian sholat jamaahnya. Sholatnya nggak pernah bolong-bolong. Itu jangan dicarain, jangan cerita dah itu mah. Sholat luar biasa. Kemudian dia membaca surat Al-Waqiah, membaca salawat. Alhamdulillah hidupnya udah jauh lebih makmur daripada orang yang cuma pakai sayap kanan doang atau sayap kiri doang. Pakai 2 sayap. Insya Allah kita bisa terbang ke cita-cita kita. Bisa sampai kepada cita-cita kita dengan 2 sayap, yaitu sayap kanan, sayap kiri. Berdoa kepada Allah dan berusaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan kita pakai sayap kanan doang. Nanti fungsi kekalipahan nggak jalan di muka bumi ini. Kalau semua orang pada duduk aja di rumah membaca sholawat. Semua orang pada duduk aja di rumah membaca surat Al-Waqiah. Tapi nggak ada yang kerja. Tukang roti kita mau beli nggak ada. Tukang air galon kagak ada yang nganter. Tukang listrik nggak ngecek listrik. Semua pada duduk di rumah membaca surat Al-Waqiah. Cuma waktu-waktu kerja. Dia karena pakai sayap kanan doang. Kita mau pergi ke luar negeri, keluar daerah. Mau pergi ke Jakarta. Dari sini pesawat nggak ada. Mana pilotnya lagi baca surat Al-Waqiah di rumah. Susah kalau kayak begitu. Anak-anak juga gak mau pada sekolah. Kenapa? Lagi pada sibuk baca surat Al-Waqiah. Jangan seperti itu. Pakai 2. Setelah membaca surat Al-Waqiah. Kaiza parogeta pangfab. Apabila telah selesai mengerjakan sholat Jumat, fa idza qudiyatis sholatu min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah.
wadarul bai. Apabila panggilan untuk sholat Jumat datang, segera tinggalkan jual beli, muamalah, segala macam urusan itu ditinggalkan. Dan setelah sholat Jumat, pamtasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Setelah sholat Jumat selesai, setelah sholat selesai, setelah jamaah selesai, setelah membaca surat Al-Waqiah, setelah membaca salawat, pamtasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Yang jadi pilot silakan terbangin pesawat, yang jadi pramugari silakan bantuin kabin, yang jadi pedagang silakan dagang, yang jadi dokter silakan kembali ke unit-unit kesehatan, yang jadi tentara silakan bertugas, yang jadi polisi silakan bertugas, yang jadi guru silakan bertugas di sekolah, yang jadi murid silakan belajar. Setelah membaca surat Al-Waqiah, setelah membaca sholawat, setelah melaksanakan sholat duha, itu malamnya tahajud. Nah itu baru sayap kanan, sayap kiri. Insya Allah kita akan mencapai apa? Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia hasanah, wa fil akhirati, dan di akhiratnya juga insya Allah hasanah. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.